yang berdebat memang ladusin oknum sialan setan. Teman-teman kamu. Hmm. Kan saya yang kenal kan 8 orang. Ini udah 3 orang lagi. Yang namanya Catat, Dani, disuruh. Peggy sama Andi, Ya. bilangnya gitu. Terus catat 3 lagi, biar genap 11. Karena pas kesurupan kan ngomongnya 11 orang yang memperkaos. Ternyata memang ladusin percaya setan. Percaya Lindoy. Nah, Lindoy memel. Nah. Polresta, polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Ambilin balok kayu, dia lah yang gergaji balok kayu. Jadi semua alat bukti itu yang buat adalah oknum polisi berdebas ya. Lu gak anjir. Kayu itu balok kayu dipakai buat cerita tinggi petinggi. Kalian nih please deh jangan bantuin oknum lagi. Kenapa sih kalian terkesan support oknum gitu loh? Tahu nama Andika Andika siapa? Dari polisi juga. Oh, kamu tahu nama Andika dari siapa sekali lagi? Dari polisi juga. Rudiana anaknya mati, mengaku menangis, tapi perilaku miris, rela membunuh menutup perkara orang lain yang masuk penjara. Bener-bener biadab, ladusing biadab. Keterangan dari Sudirman bikin menyayat hati guys. Ternyata memang semua ini rekayasa ladusing berdebah. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go yang nggak baik-baik aja nih. Karena kalian denger ya, sidang hari ini, menguras hati dan emosi banget guys. Berdebah sialan, ladusing berdebah sialan. Nah, kenapa? Gara-gara di sini kita udah dapetin ya. Awalnya kan kita mengira bahwa Sudirman ini emang orang terbelakangan mental, gengnya polisi, dia yang bikin semua orang ini masuk penjara. Bahkan kita juga pernah dengar ya bahwa Sudirman ini dapetin fasilitas mewah di penjara itu untuk sebagai bayaran dia bisa menjeblosin teman-teman yang lain guys. Ternyata guys, berdebah itu yang berdebah memang ladusin oknum sialan setan. Ternyata Sudirman itu nggak luput dari kekerasan ladusing sialan ini ya. Di sini dia juga menjelaskan gimana para pelaku itu yang nunjuk itu adalah si polisi berdebah ladusing guys. Nah, oknum. Jangan lupa oknumnya. Oknum 2 provinsi oknum ini. Lu. Jadi kita akan lihat di sini guys gimana kejamnya pihak oknum ladusing berdebah sialan yang katanya tuh nggak pernah kita mukulin, kita nggak pernah, kita punya fotonya Sakatatal itu waktu di ruang penyidikan. Nah, nggak apa-apa, abis dari ruang penyidikan baru dia kenapa-napa. Ya kayak gitu kan. Ini kita harus dengerin guys, ini menurut Let's Go ini sakit hati banget sih gitu. Persidangan PK ini beberapa hal terhadap saudara Sudirman. Ya. Yang pertama, saudara Sudirman masih ingat tanggal 31 Agustus 2016. Masih ingat nggak Sudirman? Masih ingat ya? Masih. Peristiwanya Masih ingat apa yang terjadi masih ingat ya? Asli. Ya, dari jam 3 sore ke atas bisa diceritakan, masih ingat? Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Jemput? Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, lu ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Ambil gitar. Saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Jadi pas dia lagi minjemin gitar, datang nih polisi. Polisi itu berarti Rudiana CS ya. Kan dia yang bilang katanya mengamankan, tapi nendangin motor ditendangin, baru datang nendangin motor langsung ditangkap. Yang katanya sih diamankan ya, padahal ditangkap ya. Nah pas itu saya disetrum, dimasukin colokan. Anjing. Ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Oh, nah jadi dia ditembakin, dipakai peluru karet, terus polisinya bilang udah ngaku aja, teman kamu udah ngakuin. Jadi polisi ini, oknum ini, dia bilang sama seluruh pelaku bahwa ngaku aja, teman kamu udah ngakuin. Padahal temannya tuh nggak ada. Semua temannya tuh nggak ada ngaku. Berarti kan emang ini jurus polisi ya, mukul dulu baru suruh ngaku. Ngaku nggak ngaku, pokoknya ngaku. Tapi pukul dulu, disetrum. Nah pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi. Yang namanya Catat, Dani, disuruh. Peggy sama Andi, Ya. bilangnya gitu. Nah pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah pas itu saya kaget, padahal apa
betul pas di tempat Bang Muti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Jadi dia udah disuruh nyatetin nama teman-temannya. Jadi kan udah 8 orang ditangkap. Jadi ditangkap tuh disuruh nyatet, Sudirman tuh disuruh nyatet nama-nama mereka karena kenal kan. Terus suruh catat 3 lagi biar genap 11. Karena pas kesurupan kan ngomongnya 11 orang yang memperkaos. Ternyata memang Ladusing percaya setan, percaya Lindoy. Nah, Lindoy memel. Nah, jadi dia bilang 3 lagi gitu. Jadi 3 lagi yang disuruh nyatet itu adalah Dani, Peggy, sama Andi. Nah, jadi Dani, Peggy, sama Andi itu adalah keluar dari omongannya si Ladusing oknum polisi berbahasa sialan ini. Nah pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh nggak mau. Nah pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Gimana tempat orang yang meninggal di korbannya gitu. Kata sayanya nggak tahu pak, kata sayanya. Nah pas itu baru saya simpan di Polsek Talun. Berdebah, bah boy. Jadi dia bilang tempat barang bukti itu di mana polisi bilang nemuin barang-barang bukti yang botol ciu, terus batu itu bukan dari Sudirman. Itu polisi yang nentuin tempatnya di mana. Tempatnya di mana ya? Di sini aja deh. Gimana Pak Sutradara? Pak Rudana Sutradara? Bagus juga. Tempatnya di sini aja. Apa kayak gitu ya? Ini pertanyaan ya. Kalau emang bener kan sialan banget guys. Jadi ada batu yang sebagai barang bukti itu polisinya yang nyuruh guys. Itu ambil tuh batu gitu. Saya nggak mau pak, saya nggak tahu batu apa, mungkin digebuk lagi ya. Batu, ha? Batu ini kertas ini gunting. Kamu mau digunting, di kertas ditabok atau batu dipukul? Pilih batu kan, batu ambil batu. Apa kayak gitu ya? Jadi dia dipaksa sama oknumnya untuk mengambil batu gitu. Jadi oknum yang pilih sendiri barang buktinya. Berdebah. Polsek Talun, terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa pak? Gokil. Udah kamu diam. Anjir. Jadi dia tuh, jadi oknum polisi yang dibilang Sudirman tuh dia ngambilin balok kayu. Dia lah yang gergaji balok kayu. Jadi semua alat bukti itu yang buat adalah oknum polisi berdebas ya. Gak anjir. Jadi polisi tuh yang gergaji kayu itu, balok kayu dipakai buat cerita. Ini polisi oknumnya dulu tuh apa? Kru TV apa kru film gitu. Lantas pas film Vina ada orang yang datang, katanya oknum polisi kan datang. Ini seperti tidak kejadian sebenarnya karena yang barang-barang properti itu saya yang buat loh. Apa kayak gitu ya? Sialan banget coy. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin. Anjir. Kemaluan dibakar juga, suruh buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin. Aduh sedih banget Sudirman. Aduh. Jadi dia kemaluannya dibakar, disuruh squat jam 100 kali, kalau nggak kuat dipukulin, kemaluan dibakar dikira sate. Terus pas udah dianiaya kayak gitu, ngasih makan ayam disebarin gitu pak. Oh, oke. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Aduh, kasihan banget Sudirman. Nah, jadi omongannya dia tuh sama dengan Saka Tatal ya. Dimana Saka Tatal bilang dia tuh dipukul, terus habis itu makanan tuh disebar di lantai. Jadi Sudirman ini sama keterangannya ya. Disebarin kayak ayam. Ayam kan berarti di lantai ya. Berarti mereka harus makan di lantai. Terus dia dibakar. Sama kayak omongannya Aldi. Dibakar, disetrum. Sama persis penyiksaannya sama. Anjir, sumpah. Rudena CS nih serius kalian setega ini gitu. Penyidik suruh bikin BAP. Saya tuh aja nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah pas itu saya suruh tanda tangan. Saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah. Suruh ngakuin. Nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya. Di papan. Saya juga kaget pas pertama itu. Ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu itu, lupa nama perannya. Oke, Sudirman. Aduh. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP
11 ya. Nongkrong karena menunggu motor ya, Iya. menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Anjir, jadi itu guys, jadi keterangan Sudirman itu kalau kita lihat itu sama banget dengan omongannya Saka sama Aldi ya. Itu memang cara penyiksaannya sama, disuruh squat jam, jalan jongkok kan kemarin Saka bilang. Terus kemarin Pak Sandi dari Humas Polri, dia bilangnya apa? Nggak ada penganiayaan. Pak, ini udah lebih dari 1 orang loh Pak. Lebih dari 2-3 orang yang bilang digebukin. Ayo dong, come on. Institusi polisi, petinggi-petinggi, kalian nih please deh, jangan bantuin oknum lagi. Kenapa sih kalian terkesan support oknum gitu loh? Gue nggak ngerti ya. Kalian ini kan petinggi, katanya Polri itu adalah orang baik gitu, polisi adalah orang baik gitu, oknumnya sedikit, lebih banyak yang baik. Masa sih? Ini kalian lihat aja. Kenapa kalian pura-pura buta gitu loh? Udah jelas-jelas ada anggota kalian ini yang namanya disebut dengan jelas, namanya Rudiana, Aris Papua, sama Gugun Gumilar. Itu udah jelas disebutin namanya sama para pelaku, melakukan tindakan penganiayaan gitu. Kenapa kalian nggak bertindak juga gitu? Bahkan kalian masih kasih mereka tuh kerja gitu loh. Ini let's go nggak ngerti ya gitu. Masih kita secara hukum atau secara prosedur nggak boleh percaya begitu aja sama kesaksian dari para pelaku ya. Tapi come on, kalian para petinggi kan punya kekuasaan ya. Kalau kita lihat Aris Papua, Gugun Gumilar, terus Rudiana selalu bilang atas perintah atasan, kita tuh nggak boleh ke media. Kita tunggu perintah atasan. Berarti kan kalian para atasan juga bantuin mereka. Kamu jangan ke media dulu, jangan podcast dulu. Kalau udah netizen lupa baru podcast. Apa gitu ya? Berarti kan mereka tuh nunggu omongan dari atasan. Jadi atasan itu kan kasih perintah ke mereka. Jadi apa yang mereka lakukan itu atas perintah atasan. Menurut kesaksian para Rudiana CS ya. Jadi kan otomatis kalian juga terlibat gitu loh. Kenapa kalian masih capek lah. Yang tadi yang Sudirman dibawa ke Polsek Utara Barat ya, itu ketemu siapa di situ? Rivaldi. Rivaldi. Ketemu Rivaldi Ucil. atau Andika? Ya, Andika Pak. Kamu tahu nama Andika Andika dari siapa? mana? Dari polisi itu Pak. Polisi yang suruh kasih tahu itu Andika. Iya. Kamu nggak tahu sebenarnya Rivaldi itu bukan Andika. Iya. Rivaldi itu kan aliasnya Ucil, Iya. bukan Andika kan? Bukan. Oh, kamu tahu nama Andika dari siapa sekali lagi? Dari polisi juga Pak. Dari polisi. Berdebah. Anjir, kita dibohongin selama ini, guys. Jadi polisi bilang yang Ucil itu nama Andika itu bukan kangen beda ya itu. Tapi memang kangenin ya. Itu ternyata dari polisi sendiri, guys. Dan Ucil itu disebut Andika sama Sudirman. Nah, bahkan Ucil bilang di keterangannya dia waktu dijemput sama polisi, kamu udah ada yang ngaku nih temanmu. Siapa Pak? Sudirman. Kamu Andika kan? Andika siapa Pak? Dia digebukin, guys. Nah, ternyata nama Andika itu bukan dari Sudirman, guys. Ternyata nama Andika dari polisi tersebut. Badebah, oknum polisi sialan ya, oknum polisi ladusing ini. Ternyata memang mereka semua skenario yang dibuat. Aduh, Fitrah, nih Elsa, lihat dong kelakuan klien kamu dan teman-temannya ini. Udah gede main bohong-bohongan. Gokil. Ini pantas belain Eki mati-matian gak narkoboy. Dasar-dasar narkoboy kan kebanyakan ngirup barang sitaan apa gimana nih? Kok bisa halunya segitunya gitu loh? Iya. Disuruh tunjuk. Apa kata polisi? Itu tunjuk orang yang banyak tatonya, bilangnya gitu. Tunjuk. Orang yang banyak tatonya. Orang yang banyak Nah, terus tatonya. nama Andikanya disuruh sebutnya? Dari polisi. Kapan disuruh sebutnya? Ya pas waktu saya di mobil. Di mobil. Iya, pas habis jemput Rivaldi. Padahal itu bukan Andika kan? Bukan. Kamu taunya dari polisi. Iya. Oke, makasih. Pedebah. Anjir. BANGSAT ya. Anjir. Gila ini let's go. Pertama emosi banget, kesel banget, kedua sedih banget ya sama Sudirman dan para pelaku ya. Akhirnya mereka semua tuh bisa mengatakan kejujuran yang mereka rasakan itu dan ditontonin sama masyarakat semua gitu. Please kalian guys, please tontonin video-video ini dan buat viral lagi guys. Gila, kalian masa tega sih? Ini oknum ladusing berdebah sialan sampai segitunya dia buat barang bukti sendiri, pelaku dia buat sendiri, cerita meninggoy dia buat sendiri. Terus dia tinggal tunjuk aktor-aktornya. Dia kan kayak sutradara ya, saya mau nunjuk dia jadi aktor. 6 orang ini aktor utama. Nah, barang buktinya properti kamu yang buat. Bahkan nggak ada loh, properti pemukulan tuh nggak ada. Itu polisi yang gergaji sendiri, oknum ya. Dia yang gergaji sendiri, batu nggak ada. Dia yang ambil sendiri, jangan-jangan botol minuman ciu, dia yang minum sendiri.
Gila kan nih, anjir banget. Jadi itu dia guys keserangan Sudirman ya. Kita singkat aja kali ini karena udah diubun-ubun banget nih kemarahan untuk bahkan kata-kata kasar dari Let's Go itu ya. Itu udah nggak kasar lagi. Udah nggak berasa kasar lagi dibanding kelakuan mereka guys. Setan aja nih bingung guys, sungkem sama mereka. Gila. Suruh Loli yang ngata-ngatain. Loli, coba kata-katain gitu. Gila lu. Anjing lu. Dikata-katain Loli lu. Gokil. Jadi deh guys, tolong kasih komen kalian sepedes-pedesnya, logikanya guys tentang oknum-oknum lagu ini. Let's go udah. Aduh, pusing kepalang, pusing ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.